tengah situasi kondisi apapun yang ada, carilah firman Tuhan. Cuman cari firman Tuhan jangan selalu pas sedang ada permasalahan. Cari dong secara konsisten, bangun dong hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Jangan setiap masalah cari ayat untuk mengcounter masalah. Nanti takutnya kurang kuasanya. Bukan kurang kuasa firmannya, kurang berkuasa iman kita kepada dia. Tapi jika kita cari dia secara konsisten, kontinu, kita bangun hubungan secara pribadi melalui perenungan firman Tuhan, menjadi satu pola hidup kita. Kita sebagai seorang murid yang menaklukkan diri kita kepada firman. Murid itu apa sih? Murid kan adalah orang-orang yang berkomitmen. Haleluya. Yang berkomitmen mengikuti dia. Di dalam segala keadaan, di dalam segala cuaca. Beda. Kita ini adalah muridnya. Yang mempunyai komitmen untuk senantiasa berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Kenapa hal itu terjadi? Karena kita sudah mengalami efek dampaknya. Bagaimana firman itu menyelamatkan kita. Bagaimana firman menyembuhkan kita. Bagaimana firman itu melepaskan kita dari segala pelanggaran, dari segala kelakuan-kelakuan yang berdosa. Kita sudah punya pengalaman di mana firman itu hidup di dalam hidup kita. Beda dong kualitas murid dengan kualitas pengikut. Kalau kualitas murid, orang beriman tidak mencari tempat ibadah. Tapi orang beriman menjadi tempat ibadah. Haleluya. Amin. Buat yang belum beriman, cari tempat ibadah. Kita yang orang beriman, kasih peribadahan itu ke mereka. Kita ini adalah orang-orang beriman yang mempunyai kualitas murid. Yang mempunyai hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Dan kemerdekaan itu menjadi bagian dalam hidup kita. Betul, iblis gak akan pernah berhenti. Tetapi sesuatu yang di luar yang menghantam kita, dia nggak akan sanggup deh mampu menghantam sesuatu yang ada di dalam kita. Coba kita lihat Yohanes 7 ayat 38. Yohanes 7 ayat 38. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ayat 39. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab pada waktu itu, roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Kapan Yesus dimuliakan? Pada waktu Yesus tergantung di atas kayu salib. Dia diangkat antara bumi dan langit. Disitulah Yesus dimuliakan. Dia mati bagi setiap kita. Agar dengan itu dia bisa mencurahkan rohnya di dalam hidup kita. Nah, roh itulah yang menuntun setiap kita. Roh itulah yang senantiasa mendorong kita untuk senantiasa percaya kepada dia. Roh itulah yang akan terus mengalirkan aliran air hidup, saudara. Apa itu? Perkataan-perkataan. Perkataan itu sangat penting. Temanya kan ini. Bukan hanya sekedar perkataan. Agak mumet juga sih cari ayat-ayat dari mana nih Tuhan. Tapi puji Tuhan. Tuhan kasih ayat-ayat ini buat saya. Karena pada waktu saya dapat tema itu saya berdoa. Betul untuk bisa memberkati jemaat dan umat Tuhan di mana saya pelayanan. Tapi saya mau itu juga memberkati saya dong. Supaya saya bisa menyampaikannya. Kalau cuma yang dipelajari ya 1, 2, 3. Is oke-oke saja. Tapi saya mau yang saya dapat pewahyuan dan saya ngerti, saya paham, saya diberkati, dan itu yang saya bahas. Betapa penting perkataan itu. Sekarang Roh Kudus itu sudah ada pada kita. Tolong dong.
Kita harus percaya kepada Roh Kudus dengan firman-Nya. Jangan lagi dong percaya kepada hati kita sendiri. Karena hati itu betapa liciknya, betapa kerasnya. Dan orang yang percaya kepada hatinya sendiri adalah orang yang tidak bijak. Kita anak-anak Tuhan yang percaya kepada firman. Karena hati kita telah dipenuhi oleh kebenaran sabda firman Tuhan. Haleluya. Selanjutnya, 1 Korintus 4 ayat 20. 1 Korintus 4 ayat 20, demikianlah firman Tuhan. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Bukan hanya sekedar terdiri dari perkataan-perkataan motivator. Bukan cuma sekedar terdiri dari perkataan-perkataan yang indah. Bukan hanya sekedar terdiri dari perkataan-perkataan yang sopan. Bukan hanya sekedar terdiri dari perkataan-perkataan yang tidak menyinggung orang. Tidak. Tetapi kerajaan Allah itu terdiri dari perkataan dan kuasa. Ada kuasa di dalam perkataan kita. Sebab Roh Kudus itu ada di dalam hidup kita. Ucapkan firman. Loh, Yesus kan berkata, dia menghardik badai. Dia menghardik badai. Dia katakan imanmu menyelamatkan kau, jadilah kau sembuh. Lihat Yesus, dia mempraktekkan, dia mendeklarasikan betapa kuasa perkataan kerajaan surga itu luar biasa. Sanggup mampu mengubah. Dan saya sih menerapkan itu di dalam hidup saya. Kalau sakit, ya saya berdoa dalam nama Yesus, oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus. Sembuh, haleluya. Amin. Sembuh, sembuh. Punya self-healing. Punya self-healing. Nggak sembuh gimana? Ya kalau nggak sembuh, mau kemana juga nggak sembuh. Halo? Mau kemana pun juga nggak sembuh kalau nggak sembuh. Tapi kalau kita berdoa dengan iman dan percaya, karena semua yang kita ucapkan dan tertulis. Seluruh dosaku telah dipikul dalam tubuh Yesus di atas kayu salib, sehingga aku mati bagi dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus saya sembuh. Dia yang mengampuni segala kesalahan pelanggaran dosaku, dia juga yang menyembuhkan segala penyakit-penyakit. Tuhan telah memberikan kepadaku tenaga dan kuasa untuk menguasai setan-setan dan menyembuhkan sakit penyakit dalam nama Yesus. Ayo dong, ucapkan saja. Sebab lihat, definisi daripada iman. Coba kita lihat lagi. 2 Korintus 4 ayat 13. 2 Korintus 4 ayat 13. Namun karena kami memiliki apa? Tuh. Roh iman yang sama. Di dalam manifestasi buah Roh Kudus kan ada karunia iman. Bukan cuma karunia hikmat, pengetahuan, mujizat, karunia kesembuhan, tapi ada karunia iman di dalamnya. Berarti jika ada Roh Kudus dalam hidup saya, dalam hidup saudara, kita semua sama-sama punya karunia iman. Aktifkan. Dan kadang saudara perlu perintahkan. Seluruh karunia Allah yang ada di dalam tubuhku, di dalam nama Yesus, terpancar keluar dengan deras dalam nama Yesus. Jangan kenceng-kenceng kalau orang nggak ngerti. Dong bilang nanti aneh. Ya, ya. Kalau untuk pertama nggak ngerti nggak apa-apa lah. Ya, saya punya kesaksian. Istri saya waktu saya sakit gigi, melintir-melintir, dia bilang, dokter lah. Dia bilang nanti dulu, saya mau doa dulu. Aneh nih, sakit gigi doa lu katanya. Saya doa, sudah mau sampai mentok kadar iman saya tuh kesembuhan datang. Dibuka lagi pintunya. Pak, ke dokter pak. Aduh, turun lagi.
Saya bilang, tunggu dulu, nanti dulu, lagi sakit giginya. Iya ke dokter, Pak. Maksudnya baik. Tapi prinsipnya beda sama saya. Saya bilang nanti dulu lah, saya lagi doa. Begitu saya doa lagi, itu sakitnya sampai melintir. Ampun, sakit gigi. Aduh, ya. Begitu luar biasa sakit. Akhirnya saya doa. Sudah hampir kadar iman saya tuh. Tak ketemu, sembuh nih. Tuh pintu terbuka lagi. Pak, ke dokter. Aduh, ini. Langsung saya bentak. Keluar! Haleluya. Tutup pintu bantu. Saya doa lagi. Begitu saya doa, Tuhan, tolong. Gigi saya, rasa sakitnya. Di dalam nama Yesus Tuhan. Engkau angkat rasa sakit ini Tuhan. Aku percaya di dalam nama Yesus. Sembuh, sembuh, sembuh. Rasa sakitnya lepas dalam nama Yesus. Hilang tuh. Sembuh. Begitu saya keluar kamar, istri saya mukanya ampun, itu muka langsung haleluya. Sama deng, tusak turun gunung. Istri saya mukanya. Baru saya bilang, ayo kita ke dokter. Dia tanya, tadi kenapa saya ajak kena nggak mau? Ya tadi saya doa biar Tuhan cabut dulu rasa sakitnya. Kalau udah nggak sakit, baru ke dokter. Nanti dokter periksa. Kalau perlu ditambal kan bisa langsung ditambal. Karena kalau lagi sakit juga ke dokter, dokter tanya, masih sakit gak? Kalau masih sakit, dia nggak akan ambil tindakan, diobatin dulu. Setelah nggak sakit, baru diambil tindakan. Nah, saya nggak ambil diobatin dulu, saya ambil doa aja. Tuhan bekerja, giginya nggak sakit, begitu selesai ke dokter, dokter tambal, selesai. Berikan tepuk tangan buat haleluya. Amin.